Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Jadi dalam video kali ini saya belum share jalan-jalannya yang 5 bulan udah dilalui. Jadi ada beberapa perjalanan seperti ke Sedempuan, Sibolga, Tarutung, dan Siborong-Borong. Itu udah 5 bulan yang lalu perjalanannya, tapi sampai saat ini belum ada videonya, belum selesai diedit. Karena apa? Alasannya ya karena males. Sampai ada yang tanya, ini kok segera-segera aja? Ya memang lagi males ngeditnya. Karena kalau misalnya ngedit yang 30 detik atau 1 menit itu mudah. Tapi kalau ngedit yang sampai panjang itu agak susah. Baru ini kok bisa copot ya? Bentar tuh ya. Dalam video kali ini, namanya vlogger ini itu kan nggak share tentang perjalanan aja, tapi tentang bagaimana sesuatu bisa mendapatkan inspirasi, suatu kejadian bisa mendapatkan inspirasi, baru berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi di dalam video kali ini saya tidak bahas tentang pasangan, walaupun banyak yang nanyakan bagaimana tips untuk mempertahankan hubungan. Waduh, ini masih masa nanyanya sama yang masih sendiri, kan nggak cocok dijawabnya. Tapi nggak apa-apa sih dijawab juga. Jadi tipsnya itu yang pertama, kalau misalnya teman-teman ingin mempertahankan hubungan ya dua-dua harus berjuang. Jadi kedua pasangan, perempuan dan laki-laki juga sama-sama harus berjuang. Dan laki-laki sih harus lebih banyak bersabar dalam menghadapi pasangannya. Itu tipsnya. Baru kedua, kalau misalnya ada juga yang bertanya sebenarnya laki-laki itu selalu salah atau enggak. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kesalahan, perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama untuk melakukan kesalahan. Dan perempuan, laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk melakukan ya kebenaran. Jadi kesalahan itu tidak dilihat dari perempuan atau laki-lakinya, tapi dilihat dari kelakuannya. Jadi kalau bisa jadi kesalahan itu kan dari tindakan kelakuan, baik perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya melakukan hal salah ya salah gitu. Terkait laki-laki itu selalu salah atau perempuan itu selalu benar, ya nggak dilihat dari situnya, tapi dilihat dari tindakannya salah atau enggak gitu. Baru ya laki-laki sih yang paling penting, laki-laki itu harus bersabar. Itu ya, nanti kalau kepanjangan bisa jadi dihujat ini. Jadi kok bicara tentang pasangan tapi nyatanya masih sendiri. Baru saya terinspirasi dari Kang Maman ya. Kalau tentang pasangan ini, ternyata teman-teman sekalian itu banyak orang lebih mudah memilih pasangan tapi susah dalam bertahan. Jadi kalau bisa ya memilihnya yang memang bisa dipertahankan. Itulah kira-kira. Udah nggak usah bahas pasangan, capek ya. Sampai sekarang video kali ini saya mau share tentang berita-berita hangat yang terjadi. Sebenarnya mau share tentang buku ini, Problem Solving, karya penulis Bernie Gomulya. Tapi sebelum saya share tentang buku ini, saya mau share tentang beberapa berita yang hangat sedang dibicarakan, yaitu tentang terorisme. Jadi saya sepakat sih pernyataan dari Bapak Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, pernyataan Bang Islah Barahui. Jadi gini, saya bacakan biar nggak salah. Yang pertama, beliau menyatakan bahwasannya teroris tidak identik dengan Islam. Itu saya sangat sepakat kali. Tidak tertutup kemungkinan bahwasannya ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam penafsiran di dalam Islam sehingga melakukan hal seperti itu. Baru kedua, pernyataannya lagi, kalau Densus memerangi terorisme bukan berarti Densus memerangi Islam. Itu sangat sepakat juga. Jadi ketika Densus bekerja,
jangan juga dikaitkan dengan agama Islam itu sendiri gitu. Jadi mereka juga bekerja kan bukan langsung nangkap gitu aja, pasti melakukan tindakan identifikasi terlebih dahulu sehingga bisa menetapkan bahwasannya orang tersebut terlibat dalam terorisme atau tidak. Jadi pernyataan yang terakhir, jangan kemudian Densus bekerja menangkap terorisme, tiba-tiba tokoh Islam bicara jangan perangi, jangan tangkap, jangan hanya Islam aja, itu KKB Papua gimana gitu. Justru yang menyeret paksa terorisme itu justru kita yang Islam ini itu sendiri gitu. Jadi saya sepakat sih pernyataan beliau bahwasannya ya ketika Densus 88 bekerja ya hargai mereka gitu. Ya mereka juga punya identifikasi yang seperti saya bilang tadi, nggak langsung nangkap gitu aja tanpa ada kejelasan. Itu sih terkait berita tentang terorisme, saya sepakat pernyataan dari Bang Islah itu tersendiri. Baru kedua tentang oknum Majelis Ulama Indonesia yang ditangkap oleh Densus 88. Ada dua versi yang sedang dibicarakan di media sosial. Yang pertama tentang bahwasannya ketika penangkapan itu Islam dirusak. Ada berita beredar dalam penangkapan itu, yang pertama bahwasannya Islam itu akan dirusak, itu tidak ada kaitannya ya. Jadi penangkapan oknum tersebut itu tidak ada kaitannya dengan agama Islam itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan bahwasannya penangkapan itu berarti Islam itu dirusak. Saya tidak sepakat dengan hal itu. Baru kedua tentang pagar MUI dibubarkan, itu juga saya tidak sepakat. Jadi gini, ketika satu atau dua orang oknum yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwasannya semua orang yang ada di organisasi itu ya terkait akan hal itu gitu. Contohnya gini. Jadi beberapa hari ini kan ada beberapa oknum polisi yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan benar. Itu bukan berarti semua polisi seperti itu. Jadi saya sepakat dengan pernyataan Bapak Kapolri bahwasannya kasihan itu dengan polisi-polisi yang memang bekerja dengan tulus melayani masyarakat hanya gara-gara oknum itu. Jadi jangan satu dua orang yang melakukan kesalahan, semua orang di organisasi itu dinyatakan seperti itu tidak benar. Jadi ketika ada yang menyatakan bahwasannya MUI itu dibubarkan gara-gara oknum tersebut, ya itu saya nggak sepakat gitu. Jadi jangan hanya gara-gara segelintir orang kita menyimpulkan bahwa semua orang terlibat akan hal itu. Baru ada juga praduga yang tak bersalah, asas praduga tak bersalah. Ini kan baru penangkapan. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwasannya orang tersebut itu benar-benar salah. Jadi ada proses hukum yang harus dijalani sehingga nanti menyatakan bahwasannya beliau bersalah atau tidak. Ya kita hargai dengan proses yang sedang berjalan. Jangan langsung menyimpulkan yang tidak benar gitu. Apalagi menyimpulkan bahwasannya ini merusak Islam lah. Jadi teman-teman sekalian, untuk video berikutnya saya ingin share buku ini, buku Problem Solving karyanya Bernie Gumulya. Ini bukunya sangat bagus, dan saya juga berusaha untuk menghilangkan rasa malas untuk mengedit beberapa video yang belum diedit. Jadi akan segera diedit untuk beberapa video yang 5 bulan yang lalu saya melakukan perjalanan. Ya, terima kasih. Video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan pernah bosan. Dadah.